Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ngaji Pondok Pesantren Ummul Qura yang senantiasa menyempatkan dirinya, menyempatkan waktunya untuk menuntut ilmu, mengaji di hari Ahad ini di Pesantren Ummul Qura. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu istiqomah mengaji menuntut ilmu di hari Ahad ini, semoga dilapangkan rezekinya oleh Allah, pekerjaannya dilancarkan oleh Allah, dan yang paling penting saat ini yaitu adalah dijauhkan dari wabah dan pandemi yaitu virus corona. Kita semua berdoa agar ketika ngaji ini kita bisa dihindarkan atau tidak kena dengan wabah pandemi virus corona. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pertama-tama ngapunten, ini Ustadz Fikrinya hari ini sedang ada halangan, sedang ada urusan yang dimana akhirnya beliau tidak bisa untuk mengajar atau mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Tetapi beliau berpesan kepada saya, beliau memberikan amanah kepada saya, yaitu untuk melanjutkan kajian hadis Al-Arba'in An-Nawawi, hadis selanjutnya Bapak Ibu. Ya, insya Allah untuk kedepannya hari besok dan seterusnya, insya Allah yang mengajar lagi akan Ustadz Fikri, dan nanti saya insya Allah mengisi sekitar sampai setengah 8, jarum panjang di 4 atau di 5 Bapak Ibu. Jadi tidak lama-lama. Langsung saja pada intinya Bapak Ibu, terakhir hadis ke 21 ini. Oke, halaman yang belum dibuka, halaman 51, hadis ke 21. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al hadisu utawi hadis. Al hadi wal isruna kang nomor 21. Ya? Oh. Nggih, kula ilat kota. Kula boten Jawa asli Bapak Ibu. Ngapunten. Nggih. Nggih, 20 saja, 21 gitu aja Bapak Ibu nggih. An Abi Amrin, iku saking Abu Amr. Wakilalan dan ucapaken Abi Amrota Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu. Apa lafaz Abi Amrota Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu? Jadi Bapak Ibu, di dalam hadis nomor 21 ini itu ada yang mengatakan bahwa ini diriwayatkan dari Abu Amr. Tapi ada yang mengatakan yang lain itu diriwayatkan dari Abi Amro Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi di sini itu semacam ada perikhtilafian atau perbedaan dalam siapa yang meriwayatkan hadis nomor 21 ini dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Jadi tapi walaupun periwayatannya berbeda, tetapi isinya juga sama. Hanya para ulama itu berdebat atau berikhtilaf dalam siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Gitu nggih. Qala ngendika ya Abu Amr. Kecepatan mundur. Nggih. Qala ngendika ya Abu Amr. Kultu matur ingsun. Ya Rasulullah, oh Rasulullah. Kul ngucap sira li marang ingsun fil islami ing dalam perkara Islam, fil islami ing dalam perkara Islam, kaulan kelawan ucapan la as'alu ora takon sapa ingsun, la as'alu ora takon sapa ingsun anhu saking kaul ahadan ing siji wong
Ghairaka sakliyane panjenengan, sakliyane Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di hadis 21 ini Abu Umar atau dalam riwayat yang lain itu adalah Abu Amrah Sufyan bin Abdullah itu bertanya kepada Nabi SAW. Yang isi pertanyaannya adalah, katakanlah wahai Nabi, kepadaku tentang perkara Islam dengan ucapan yang saya tidak akan bertanya tentang ucapan tersebut kepada satu orang selain engkau. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa mengambil faedah bahwa dulu para sahabat itu ketika punya masalah, ketika punya sesuatu yang gerenjel di hati, apa gerenjel? Apa nyantol di hati lah bahasanya gitu. Atau dia itu pengen untuk mengetahui ini hukumnya seperti apa. Ini hukumnya bagaimana Nabi? Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Bagaimana hukumnya ini? Bagaimana hukumnya itu dan lain sebagainya. Itu langsung tanya ke Nabi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita karena termasuk umatnya Nabi Muhammad, kita dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Para sahabat itu terbukti menekuni dalam menuntut ilmu dengan bukti bahwa mereka para sahabat itu selalu bertanya kepada Nabi, bagaimana cara menyelesaikan urusan ini, bagaimana hukumnya ini dan lain sebagainya. Lah kita kalau misalnya Bapak Ibu ini punya pertanyaan atau punya sesuatu yang gerenjel di hati, punya sesuatu yang ingin ditanyakan, tanyakan aja. Nanti kalau tidak ditanyakan, nanti malah gerenjel di hati, nggak puas, akhirnya di belakang malah ngerasani. Ya ini berat. Nah makanya nanti kalau misalnya punya pertanyaan atau punya sesuatu yang gerenjel, nanti bisa ditanyakan ke ustadznya. Ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Qala dawuh jeung Nabi. Qala dawuh jeung Nabi. Kul dawuh sira. Amantu iman sapa ingsun. Amantu iman sapa ingsun billahi kelawan Allah. Summa stakim mongko kari-kari istiqomah sira. Mongko kari-kari istiqomah sira. Rawahu wis ngriwayataken hu ing hadis. Wis ngriwayataken hu ing hadis Muslimun sopo Imam Muslim. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan Abu Umar atau di riwayat yang lain itu adalah Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Itu jawabannya seperti ini. Katakanlah, aku beriman kepada Allah kemudian beristiqomah. Jadi nasihatnya Rasulullah ke Abu Amr atau Abu Amr Sufyan bin Abdullah. Ya ini bukan hanya Abu Amr Sufyan dan Abu Amr toh yang dituju, tetapi juga kena ke kita semua. Nah ini namanya kalau di ilmu balaghah namanya adalah tasmiyatul juz wa iradatul kull, yaitu menyebutkan sebagian tapi menghendaki semuanya. Yang dinasihati pada saat itu adalah Abu Amr atau Abu Amr Sufyan bin Abdullah, tetapi yang dikehendaki yang kena juga kita semua. Ya. Nah, yang nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita adalah kita beriman kepada Allah. Kita percaya pada Allah. Nah, cara beriman dan bertakwa yang paling baik adalah dengan kita mengaji. Kenapa dengan kita mengaji? Karena dengan kita mengaji itu kita bisa mengerti, oh ternyata ini loh yang diperintahkan oleh Allah. Oh ini loh yang dilarang oleh Allah. Oh ternyata di Al-Quran itu ada sejarah tentang penciptaan langit dan bumi. Ada sejarah tentang nabi-nabi, rasul-rasul yang diberikan mukjizat dan para kaum-kaumnya yang menyeleweng atau doling kepada nabinya dan lain sebagainya. Nah dengan ngaji itu akhirnya kita puas, akhirnya kita beriman pada Allah. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah sumastaqim, kemudian beristiqomalah. Bapak Ibu semuanya, kalau kita ngomong istiqomah itu apa sih sebenarnya? Kalau istiqomah itu apa? Rutin ya. Ada lagi? Apa arti istiqomah itu? Konsisten. Terus selain itu
rutin, konsisten, atau bahasa Jawanya jejeg. Nggih. Ajeg ya, jejeg ajeg. Nggih. Nah, ternyata di syarahnya Bapak Ibu, kalau misalnya dilihat di syarahnya itu qauluhu kul amantu billah, di bawahnya itu Bapak Ibu di syarahnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kul amantu billah sumastaqim ay kama umirtu wa nuhitu. Wal istiqamatu mulazimatut tariqi bi fi'lil wajibati wa tarkil manhiyati. Jadi, namanya istiqomah adalah berusaha menetapi jalan dengan melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Saya ulangi lagi, istiqomah adalah berusaha menetapi jalan dengan melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Sampun dicatat nggih? Sampun nggih? Nah, contohnya begini Bapak Ibu. Contoh di Al-Quran itu kita diperintahkan untuk sholat. Nah, kita yang sudah ngaji kita tahu, oh ternyata sholat itu diperintahkan. Akhirnya kita berusaha untuk melakukan sholat itu. Kemudian setelah kita berusaha melakukan sholat itu, kita berusaha juga untuk jangan sampai sholat ini bolong-bolong. Jadi ketika ada adzan sudah Allahu Akbar, kita langsung ke masjid, kita langsung melaksanakan sholat. Nah, berusaha untuk menjaga sholat agar tidak bolong, itu namanya istiqomah. Contoh lagi Bapak Ibu, di Al-Quran, di Al-Hadis dan Fikih juga dijelaskan bagi para perempuan itu ketika harus menutupi aurat, yaitu dengan menggunakan jilbab atau kerudung yang panjang gitu. Nah, akhirnya karena kita sudah mengaji, kita berusaha untuk memakai jilbab yang panjang itu. Akhirnya kemudian Bapak Ibu berusaha untuk benar-benar bisa setiap harinya tetap memakai jilbab itu. Nah, itu namanya istiqomah. Walaupun di luar sana banyak orang awam, banyak orang-orang yang belum mengetahui bahwa masih ada yang biasa-biasa kalau pakai jilbab itu di atas atau di leher sini biasanya. Kalau bahasa kasarnya itu, kalau orang-orang kasar itu bilang kerudung saringan tahu. Nah begitu. Nah, karena kita ini sudah mengaji bahwa kita itu harus menggunakan jilbab yang panjang atau kerudung yang panjang, maka kita berusaha untuk selalu memakai jilbab atau kerudung yang panjang itu. Nah, makanya ini juga dibutuhkan Bapak Ibu. Jadi dibutuhkan kita untuk mengaji, bukan hanya diri kita sendiri aja, bukan hanya suami aja, bukan hanya istri saja, bukan hanya orang tua saja dan lain sebagainya, bukan hanya anak saja, tapi dibutuhkan semuanya untuk mengaji. Karena apa? Kalau semuanya diajak ngaji, akhirnya semua menjadi tahu syariat. Oh, hukumnya seperti ini. Oh, kalau perempuan itu pakai jilbab itu harus panjang, tidak boleh yang di atas atau di leher sini dan lain sebagainya. Nah, akhirnya karena sudah ngaji tersebut, kita tahu mengetahui hukum syariat, akhirnya jadi menggunakan hukum Allah semuanya. Dan nanti di surga nanti bisa dikumpulkan dalam surga menjadi satu keluarga. Dalilnya di mana Bapak Ibu? Satu keluarga bisa masuk surga kalau beriman semua. Atur 21. Jadi surat Atur ayat 21 itu menjelaskan kalau misalnya kita satu keluarga itu satu seiman, itu kita ngaji semua, maka nanti kita insya Allah semuanya, bukan insya Allah lagi, pasti masih akan masuk surga. Oke Bapak Ibu, ya, jadi kesimpulannya dari hadis Arba'in Nawawi nomor 21 ini adalah nasihat Rasulullah kepada kita adalah untuk beriman kepada Allah. Bagaimana tadi beriman yang paling terbaik? Loh, bukan, itu istiqomah itu nasihat yang kedua. Bagaimana cara kita beriman dan bertakwa yang paling baik? Dengan mengaji Bapak Ibu. Nah, dengan mengaji. Nah, yang kedua kita berusaha untuk beristiqomah. Kita berusaha untuk melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Berusaha menetap pada jalan. Oke. Lanjut Bapak Ibu, hadis langsung, hadis nomor 22. Ini karena Ustaz Diki sudah datang. Halaman 52. Al-hadisu utawi hadis. Saya agak cepatkan sedikit. Oh, pelan-pelan aja pokoknya. Gini. Kalau kecepatan nanti
tinggalan. Atani wal isruna kang nomor 22. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al Ansori iku saking Abu Abdullah Jabir bin Abdillah Al Ansori kang bangsa Ansori radhiyallahu anhuma anna rajulan sak temene wong lanang saala iku takon ya si wong lanang Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap ya si rajul araaita apa toh ningali sapa sira ae akhbirni tegese ngabarno panjenengan ni ingsun. Nah, Bapak Ibu, saya tambahkan sebentar. Araaita di sini makna umumnya ini adalah apa toh ningali sapa sira? Apakah kamu melihat? Tetapi di sini dikasih keterangan ai akhbirni, yaitu maksudnya kabarkanlah kepadaku. Lah ini namanya di ilmu balaghah dan usul fikih, namanya ini adalah majaz isti'arah. Majaz isti'arah adalah majaz, itu adalah kalimat atau ucapan yang tidak sebenarnya. Isti'arah itu meminjam. Jadi araaita yang aslinya itu artinya adalah apakah kamu melihat? Dia minjem makna ai akhbirni, diambil. Maksudnya kabarkanlah kepadaku. Nah ini di ilmu balaghah dan usul fikih namanya ini adalah majaz isti'arah. Gitu nggih. Ida shallaitu nalikane salat sapa ingsun. Nalikane salat sapa ingsun al maktubati ing salat kang den fardhu akan wasumtu lan poso sapa ingsun Ramadhana ing poso Ramadan wa ahlaltu lan ngalalaken sapa ingsun menghalalkan al halala ing perkara kang halal wa haramtu lan ngaromaken sapa ingsun al harama ing perkara kang haram walam azid lan ora nambahi sapa ingsun ala dalika ing atase mengkono-mengkono shallaitul maktubati ila akhirih ala dalika ing atase mengkono-mengkono shallaitul maktubati ila akhirih syai'an ing suwiji-wiji adkhulu apa ta mlebu sapa ingsun al jannata ing swarga. Jadi Bapak Ibu di sini dikisahkan di hadis nomor 22 ini ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah. Yang dimana isi pertanyaannya adalah kabarkanlah kepada aku wahai Nabi, kalau misalnya seandainya aku untuk melakukan sholat maktubah, sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, yang ketiga menghalalkan perkara yang halal, maksudnya di caranya ini adalah i'taqadtuhu halalan wa fa'altu minhu al-wajibati, yaitu dia meyakini bahwa perkara itu halal dan dia mengerjakannya, dan kemudian mengharamkan sesuatu yang haram, yaitu maksudnya adalah i'taqadtuhu haraman walam af'alhu, dia yakin bahwa itu perkara yang haram dan dia tidak melakukannya, dalam kurung menjauhinya. Walam azid ala dalika syai'an, dan dia tidak menambahi. Jadi rajul tadi, lelaki tadi itu hanya melakukan 4 amalan ini. Lah, kemudian rajul tadi atau seorang laki-laki itu berkata, apakah saya bisa masuk surga? Langsung dijawab sama Nabi, qala na'am. Iya maksudnya inilah, kamu bisa masuk surga. Jadi kesimpulannya, orang kalau minimal melakukan 4 hal ini saja. Pertama, sholat maktuban, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan perkara yang halal dan mengharamkan perkara yang haram, itu bisa masuk surga. Loh Mas, gimana lah? Di sini nggak ada keterangannya kita harus menuntut ilmu. Berarti kan nggak usah. Wong kita melakukan 4 hal ini saja sudah bisa masuk surga. Loh, bagaimana kita tahu mana perkara yang halal, mana perkara yang haram? Mana tahu kalau di hadis arba'in ini ada keterangan bahwa 4 hal saja kita lakukan ini kita bisa masuk surga. Kalau kita ndak ngaji. Makanya Ummul Qura ini punya slogan, ring kesih cerita ayo ngaji.
Nah, makanya kesimpulannya Bapak Ibu, minimal kita melakukan 4 hal ini saja, itu kita bisa masuk surga. Nah, bagaimana kalau kita misalnya menambahkan dengan perkara sunnah, misalnya ditambah dengan mengerjakan sholat rawatib, sholat witir, sholat duha dan lain sebagainya, bisa, sangat bisa sekali. Wong orang yang melakukan 4 hal ini saja bisa masuk surga, apalagi orang yang melakukan menambah amalannya dengan perkara-perkara sunnah. Nah, ini kalau di ilmu balaghah namanya mafhum mukhalafah, kefahaman keseras kebalikan. Wong 4 hal ini saja ini orang itu bisa masuk surga, apalagi menambah dengan perkara sunnah, apalagi tambah ngaji. Ya seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena ini Ustaz Diki sudah menunggu. Mohon maaf Bapak Ibu jika saya ada salahnya, bila ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya, atau ada kata-kata yang mungkin kurang dicerna, yang kurang bisa dicerna dari saya, kurang bisa diambil faedahnya, saya mohon maaf. Kalau misalnya tadi ada penjelasan saya yang salah, ada penjelasan saya yang kurang tepat, nanti setelah majelis nanti boleh diingatkan. Saya malah senang kalau misalnya saya salah diingatkan, karena ya saya baru pertama kali ini ngisi ngaji hati. Oke. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.